Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, kita orang berhutang tapi bukan kepada daging. Kalau berhutang kepada daging berarti akan hidup menurut daging. Kalau begitu berhutang kepada siapa? Kalau saudara baca seluruh pasal 8, saudara akan tahu. Berhutang kepada Roh Kudus. Ayat 2, Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dibebaskan dari kuasa dosa, dilepaskan dari hukuman maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya kita berhutang kepada Roh Kudus. Kita terima, saudara. Terima apa? Terima kehidupan, terima kebebasan dari hukum dosa dan hukum maut. Kan tadi asumsi diberi dalam poin pertama, saudara. Semua hutang itu berarti kita terima sesuatu. Itu pasti, saudara. Apa yang diterima dari Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus beri hidup, Roh Kudus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, saya tidak bahas bagian ini. Kuasa dosa, hukuman maut, itu kita dilepaskan, saudara. Ayat 6. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh memberikan kepada kita hidup dan damai sejahtera. Ini sudah tahu, saudara, maka saya cepat saja. 3 hidup, 4 damai. 3 hidup, 4 damai. Damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan orang lain, damai dengan alam. 4 damai. 3 hidup, hidup rohani, hidup kekal, dan hidup baru, saudara. Selain hidup jasmani, kita tidak usah bicara. Karena hidup jasmani diberi juga kepada orang yang belum percaya. 3 hidup, 4 damai. Hidup rohani, hidup baru, hidup kekal. Damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan orang lain, damai dengan alam. 3 hidup, 4 damai, Roh Kudus beri. Itu sebabnya kita berhutang kepada Roh Kudus. 3, saudara. Yang ketiga, kita berhutang kepada Roh Kudus, ayat 16. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus meyakinkan dalam diri kita, kita anak Tuhan. Luar biasa. Douglas mau mengatakan secara Roh Kudus bukan hanya menjadikan kita anak Tuhan, tetapi menjadikan kita sadar kita anak Tuhan. Roh Kudus bukan hanya menjadikan kita anak Tuhan, tapi menjadikan kita sadar kita anak Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Saudara, menjadi anak Tuhan bukan tempelan aksesoris, akan anting salib, kalung salib, bukan, saudara. Menjadi anak Tuhan itu radikal. Radix bahasa Latin artinya akar, saudara. Menjadi anak Tuhan, saudara, dari sedalam-dalamnya hati kita, saudara. Dari sedalam-dalamnya hati kita. Karena Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini tidak seluruhnya Roma 8 kita bahas, saudara. Hanya 3 ini, saudara. Itu sebabnya Paulus bilang kita tidak berhutang kepada daging. Kita berhutang kepada Roh Kudus. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.